Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Fris Tutorial. Di video ini, saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat kelas baru di Google Classroom. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video tutorial kita selanjutnya. Jangan lupa juga untuk nonton video tutorial kita sebelumnya. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di halaman Google. Kemudian langsung saja untuk masuk ke Google Classroom, teman-teman harus dengan menggunakan Google Account. Nah, di sini saya sudah login ke dalam Google Account saya. Pastikan teman-teman sudah melakukan proses login untuk akses masuk ke Google Classroom. Oke, kemudian untuk mengakses Google Classroom, di sini langsung saja kita ketik classroom.google.com, kemudian tekan enter. Nah, teman-teman, ini adalah halaman dari Google Classroom. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Google Classroom. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesianya yaitu ruang kelas Google, yaitu suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksud untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Atau pada dasarnya, Google Classroom ini adalah sebuah sistem untuk membantu belajar siswa dan juga membantu guru untuk mengajar kelas. Aplikasi ini lebih dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Oke teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan tentang Google Classroom. Nah, selanjutnya untuk menggunakan Google Classroom, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Nah, teman-teman perhatikan di pojok kanan atas ada tanda plus seperti ini, kemudian kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Kemudian kita pilih yang buat kelas. Nah, ini adalah penjelasan untuk menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Kemudian di sini bisa kita klik, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa data untuk membuat kelas. Di sini nama kelas, teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, untuk nama kelas di sini saya contoh misalkan AP01. Kemudian untuk bagiannya atau jurusannya yaitu perkantoran. Kemudian untuk mata pelajarannya misalkan bahasa Inggris dasar. Kemudian untuk ruangannya misalkan lab bahasa Inggris. Oke, kalau sudah mengisi untuk buat kelas baru, kemudian kita klik buat. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari Classroom yang sudah kita buat. Ini bisa kita klik close. Ada 4 bagian di sini, yaitu di sini ada forum, kemudian di sini tugas kelas, di sini ada anggota dan nilai. Oke. Di sini ada kelas AP01, jurusan perkantoran. Nah, di sini ada kode kelasnya. Ini bisa kita perbesar. Oke, seperti ini. Ini adalah kode kelasnya. Kemudian ini adalah temanya. Teman-teman bisa merubah tema ini. Di sini kita bisa pilih tema. Nah, ini adalah beberapa pilihan temanya. Teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan masing-masing. Atau bisa juga di sini adalah upload foto. Jika teman-teman sudah mempunyai tema sendiri, bisa upload foto untuk tema Google Classroom masing-masing. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap bagian-bagian ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk anggota terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua menu, yaitu ini untuk guru dan ini untuk siswa. Nah, pada dasarnya, Google Classroom ini adalah sebuah sistem untuk membantu belajar siswa dan juga membantu guru untuk mengajar kelas. Jadi, di sini, untuk mengundang siswa masuk ke dalam Classroom, ada dua cara. Bisa dengan memberikan kode kelas kepada siswa. Ini adalah kode kelasnya, yaitu di forum. Ini kode kelasnya.
Jadi, guru harus memberikan kode kelas untuk akses siswanya masuk ke dalam Classroom. Saya akan contohkan cara siswa masuk ke dalam Classroom atau join ke dalam Classroom dengan menggunakan kode kelasnya. Jadi, ketika siswa sudah masuk ke dalam halaman Google Classroom, klik tanda plus di ujung kanan, buat kelas ini untuk guru atau untuk pengajar. Nah, gabung kelas ini untuk siswa join ke dalam Google Classroom-nya. Pilih gabung ke kelas, kemudian di sini siswa tinggal memasukkan kode kelasnya yang sudah diberikan dari gurunya. Jadi di sini tinggal masukkan kode kelasnya, kemudian pilih gabung. Oke, jadi seperti itu cara siswa gabung atau join ke dalam Classroom dengan menggunakan kode kelas yang sudah diberikan dari gurunya. Atau bisa juga dengan cara manual, yaitu dengan mengundang siswa menggunakan alamat email. Jadi, Bapak atau Ibu guru bisa klik di bagian ini, kemudian undang siswa di sini, ketik alamat email siswanya. Misalnya di sini saya contoh @gmail.com. Oke, kemudian klik undang. Oke, seperti ini. Jadi, siswa dengan alamat email siswa1@gmail.com akan menerima email dan mereka bisa memilih untuk bergabung atau join ke dalam Classroom. Oke, jadi ada dua cara. Siswa bisa join secara mandiri dengan akses kode kelas, atau guru mengundang siswa ke Classroom dengan alamat email siswa. Kemudian misalkan dalam satu kelas ini ada lebih dari satu guru. Nah, Google Classroom ini memungkinkan untuk adanya guru pendamping. Caranya dengan mengundang melalui alamat email. Di sini klik untuk undang pengajar, kemudian di sini ketik nama alamat emailnya. Misalnya di sini saya contohkan guru2@gmail.com. Kemudian klik undang. Nah, di sini guru kedua dengan alamat email guru2@gmail.com akan menerima email. Jadi, ketika sudah menerima email dan bergabung ke dalam Classroom, maka sudah bisa akses untuk memberikan pelajaran kepada siswa di dalam Classroom ini. Jadi, untuk penambahan guru bisa disesuaikan dengan setiap mata pelajaran dalam Classroom ini. Jadi, ini adalah cara untuk mengundang siswa ataupun guru pendamping ke dalam Google Classroom. Kemudian selanjutnya kembali ke forum. Nah, di sini ini bisa disebut sebagai tampilan awal dari Google Classroom. Jadi, di sini guru atau pengajar memungkinkan untuk memulai komunikasi dengan kelasnya. Jadi, di sini bisa untuk buat atau menjadwalkan pengumuman dan merespon postingan dari siswa. Oke, di sini saya akan coba contohkan cara untuk membuat pengumumannya. Jadi klik di bagian ini, kita klik. Nah, untuk ini bertujuan kepada siapa pengumuman ini akan dibagikan. Di sini ada kelasnya. Karena di sini saya hanya baru membuat satu kelas, jadi di sini baru ada satu kelas. Kalau di sini ada beberapa kelas, bisa pilih kelas untuk kita bagikan postingannya. Kemudian di sini ada untuk siswa, yaitu postingannya akan diberikan untuk semua siswa. Oke, di sini saya akan coba contohkan untuk mengisi pengumumannya, misalkan, "Halo kelas, we will start discussing tomorrow at 10 PM. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan dari Google Drive, atau link, atau file, ataupun dari YouTube. Oke, kemudian kita klik tanda panah segitiga ke bawah ini. Jika kita mau posting pengumuman ini, kita bisa klik posting. Kemudian di sini ada jadwalkan dan simpan draft. Saya akan klik jadwalkan. Nah, jadi kita bisa menjadwalkan setiap postingan pengumuman yang akan kita buat. Misalkan pengumuman ini akan saya jadwalkan yang diposting untuk tanggal 6 untuk jam 8 pagi. Klik jadwalkan. Nah, pengumumannya sudah tersimpan. Jadi nanti pengumuman ini akan otomatis terposting sesuai dengan tanggal dan waktu yang sudah kita tentukan. Jadi setelah kita membuat pengumuman,
baru bisa memulai komunikasi kelas, yaitu antara guru atau pengajar dan siswa. Jadi di forum ini tempatnya komunikasi atau tanya jawab antara guru dengan siswanya. Kemudian kita lanjut ke bagian tugas kelas. Nah, pada bagian tugas kelas ini bisa dibilang bagian utama dari adanya classroom. Jadi di bagian tugas kelas ini, guru atau pengajar bisa membuat tugas dan pertanyaan, kemudian gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit, atau mengurutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Oke, langsung saja di sini saya akan mencontohkan untuk membuat topik terlebih dahulu. Tambahkan topik di sini saya akan ketik topiknya misalkan percakapan bahasa Inggris dasar, yaitu Basic English Conversation. Oke, kemudian kita klik tambahkan. Nah, di sini saya akan membuat topik lagi. Topik yang kedua yaitu English Family Vocabulary. Klik tambahkan. Saya akan buat satu topik lagi, yaitu English Food Vocabulary. Klik tambahkan. Oke, sudah jadi 3 topik. Nah, Basic English Conversation ini saya akan jadikan menjadi bagian yang pertama. Caranya klik titik 3 ini, pilih naikkan, klik lagi, klik naikkan. Oke, seperti ini. Yang English Family Vocabulary juga bisa kita klik, kemudian klik naikkan. Nah, setelah kita membuat 3 topik ini, kemudian kita akan membuat lagi, yaitu kita akan buat tugas. Nah, di sini kita akan membuat tugas. Untuk judulnya, misalkan Conversation with Another Student. Kemudian di sini petunjuknya, have a 10 minutes conversation in English only with your neighbor. Kemudian di sini kita bisa tambahkan dari Google Drive, atau link, atau file, atau dari YouTube. Kemudian di sini juga bisa buat dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir. Nah, untuk ini bertujuan diberikan kepada kelas berapa dan untuk siswanya. Kemudian di sini poin atau nilai untuk tugas ini, misalkan di sini poinnya adalah 85. Kemudian di sini ada batas waktu. Misalkan untuk tugas ini, batas waktu terakhirnya adalah tanggal 7, waktunya yaitu 12, jam 12. Kemudian di sini topik. Nah, tugas ini saya akan taruh di topik Basic English Conversation. Kemudian jika sudah selesai membuat tugasnya, klik tugaskan. Oke, jadi untuk topik Basic English Conversation, kita sudah membuat tugasnya. Kemudian, untuk topik yang lainnya, cara membuat tugasnya sama, yang membedakan hanya di bagian topik. Jadi, ketika sudah membuat tugasnya, tinggal pilih topik yang sesuai dengan tugas yang dibuat. Kemudian, kita kembali ke bagian forum. Nah, di sini akan terposting otomatis tugas baru, jadi siswa akan melihat tugas baru yang sudah dibuat di bagian forum ini. Jadi, sekian video tutorial cara membuat classroom di classroom.google.com. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, subscribe, lalu aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video tutorial kita selanjutnya. Jangan lupa juga untuk nonton video tutorial kita sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.